Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Regina Octavia, NIM 1819600012, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 pertemuan ke-7 mata kuliah e-bisnis, yaitu strategi untuk menghadapi kompetisi. Yang pertama, cost leadership strategi. Cost leadership adalah mekanisme membangun keunggulan kompetitif dengan memiliki biaya operasi terendah di industri. Strategi ini sangat menguntungkan di pasar di mana harga merupakan faktor penting. Tujuan utama dari perusahaan yang bertujuan untuk mencapai cost leadership adalah menjadi produsen dengan biaya terendah dibandingkan dengan pesaing. Ini biasanya dicapai dengan produksi skala besar yang memungkinkan perusahaan mencapai skala ekonomis atau dengan menginovasi proses produksi. Memperoleh bahan baku berkualitas dengan harga terendah adalah tujuan dari strategi ini. Selain itu, ada persyaratan tambahan dari tenaga kerja berkualitas yang akan mengubah bahan mentah ini menjadi bahan berharga bagi konsumen. Jadi, biaya adalah uang yang diberikan perusahaan untuk produksi dan mengenal produk di pasar seperti tenaga kerja, modal, bahan, upah, tagihan, dan biaya transaksi lainnya. Sedangkan harga adalah uang yang didapatkan perusahaan dari produk tersebut, total biaya produksi, dan keuntungan penjualan. Contohnya, perusahaan berhasil menerapkan strategi cost leadership yaitu Xiaomi. Xiaomi telah berhasil mengurangi ekses di setiap titik produksi dan juga menggunakan strategi pemasaran tanpa iklan yang mahal. Hasilnya mampu menyediakan produk berkualitas dengan harga yang murah bagi konsumen, yaitu differentiation strategi. Ini adalah strategi yang fokus utamanya adalah menyediakan produk unik yang kemungkinan tidak dimiliki oleh pesaing. Sasaran utama strategi ini adalah memenangkan hati konsumen lewat jenis produk atau layanan yang belum ada di pasaran. Contohnya adalah The Body Shop yang mendidik masyarakat pencinta produk kecantikan serta kesehatan yang alami dan organik. Walaupun dari segi rata-rata produk cukup mahal, merek The Body Shop berhasil menjaring banyak pelanggan setiap masa pasar yang cukup sempit dibandingkan dengan yang lain, misalnya Unilever yang menyediakan produk kecantikan yang lebih murah. Ketiga, yaitu fokus strategi. Fokus strategi atau strategi fokus mengacu pada strategi di mana perusahaan memiliki pasar yang lebih sempit. Ini adalah salah satu dari 3 strategi generik yang diperkenalkan oleh Michael Porter, yang di samping strategi diferensiasi dan strategi kepemimpinan. Strategi tersebut adalah cara perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dengan memiliki salah satu strategi, perusahaan dapat memberikan nilai superior kepada pelanggan dan menghasilkan pengembalian di atas rata-rata. Ini strategi fokus. Untuk memenuhi permintaan, perusahaan dapat memilih 2 alternatif fokus, yaitu yang pertama fokus biaya, fokus pada diferensiasi. Fokus biaya bertujuan untuk memberikan keunggulan melalui biaya rendah di ceruk pasar yang ditargetkan. Yaitu growth strategi. Growth strategi atau strategi pertumbuhan mengacu pada metode yang diadopsi oleh perusahaan untuk menangkap pangsa pasar yang lebih besar. Strategi ini menopang bisnis dalam jangka panjang dan berfluktuasi melalui kondisi pasar saat ini. Beberapa faktor mempengaruhi perumusan strategi pertumbuhan seperti yang tercantum di bawah ini. Yang pertama yaitu kondisi pasar, yang kedua target audience dan calon atau audiens yang belum tersentuh, yang ketiga persaingan yang ada di pasar, yang keempat saluran distribusi. Kelima yaitu aliansi strategi. Yang dimaksud dengan aliansi strategi bisnis adalah sebuah hubungan antara beberapa kelompok yang memiliki tujuan yang sama dan melibatkan beberapa bidang bisnis. Dalam hal ini, pihak yang melakukan aliansi bukan menjadi pesaing bisnis secara langsung maupun memiliki kesamaan produk atau jasa serta target marketing yang sama. Aliansi strategi bisnis bisa dilakukan oleh perusahaan besar maupun UMKM. Terlebih di masa pandemi COVID-19 saat ini, banyak UMKM yang terkena dampak dan harus beraliansi antara UMKM. Dengan melakukan aliansi diharapkan UMKM lebih siap dalam menghadapi era new normal sehingga bisa melewati situasi krisis yang harus dihadapi. Itu innovation strategi. Menurut Siswati 2010, inovasi strategi sendiri adalah sebuah bentuk dari perkembangan strategi untuk kategori produk atau jasa atau modal bisnis baru yang merubah pasar dan membentuk nilai baru bagi pengguna, customer atau organisasi. Kedepan yaitu customer oriented strategi. Menurut Customer Service Manager, pendekatan yang berorientasi pada pelanggan atau customer oriented adalah pendekatan yang
mendepankan pelanggan di awal, tengah, akhir, dan transaksi penjualan. Perusahaan dan bisnis yang baik akan mendapatkan customer sebagai fokus utama. Terlepas dari apapun, mereka akan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dari customer. Oleh karena itu, jika kamu memiliki bisnis ideal, kamu membuat budaya customer orang tidak hanya pada diri, tetapi kepada seluruh karyawan. Sekian, terima kasih.